Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Saya masih ingat dulu keterpaksaan di pesantren. Mudabbir mengambil sajadah. Kok. Pertama yang dipukulnya lemari. Kok. Tak juga ada yang bangun langsung ke muka kita. Kok. Mudabbir kami dulu. Mudabbir di Gontor 10 baik-baik. Mudabbir kami dulu. Saya masih ingat tuh wajah-wajahnya. Kalau dia ngundang saya sekarang nggak mau saya datang. Ustadz dendam ya? Enggak. Ingat aja sedikit. Kelas 5 mudabbir, kelas 6 ngajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Keluar deh. Oleh sebab itu bangun pagi ini Masya Allah, apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana nggak terbiasa bangun pagi? Suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke telinga. Bangun, mandi segar. Mandi pagi itu bagus, segar. Dingin Pak Ustadz? Ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Mandi pagi, siramkan. Biar supaya jangan kaget, terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki, naik ke lutut, naik sebelah kanan, ke pinggang, naik. Saya nggak tahan gitu-gitu Pak Ustadz. Saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus, biar supaya sekali aja langsung, terus masuk saya ke bak. Jangan. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi, tidak pakai satu-satu gini. Panjang. Dan tak ada keran. Karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi, sore rusak. Jadi lubang-lubang aja bak itu, ditusuk pakai kayu. Tarik, langsung keluar air. Dingin. Segar. Sejuk. Saya penasaran, kok dingin betul lah air bak ini. Suatu hari, pas perpulangan santri, semua pulang, saya pulangnya siang. Naik saya ke atas, saya tengok, rupanya lumutnya. Anak-anak katak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal. Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya tidak. Kena kurap, saya kudis, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter. Ustadz Somad, darah Ustadz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustadz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustadz ini darah paling kuat Ustadz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah. Tapi Ustadz ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah donor cepat mati. Aduh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenangan di pesantren tentang bangun pagi itu luar biasa.
Tapi kami dulu satu kamar 20 orang. 20, macam ikan sarden lah. Enggak pakai tempat tidur. Kasur panjang disusun. Oh, 10 di sini, 10 di sini. Bangun pagi, masuk mudabir. Tiba-tiba kami pulang sholat, ada kawan saya satu, masih tidur juga. Kami sudah bangun dari masjid, tengok dia tidur. Loh, kok bisa nggak sholat ke masjid? Kan tadi datang, waktu itu ada namanya dari Al-Azhar, yang ditugaskan di pesantren. Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, hidungnya mancung, pakai jubah besar, bangun dia pagi, dibawanya batang sapu, dipukulnya. Dia tidak pernah mukul santri, dipukulnya dia lemari itu. Kom, salu jamaah. Kawan saya ini saya tanya, kok kenapa bisa tidak? Pas dia mau mukul, salu, dia bilang, Syekh, ana junub. Oh, pandai kau bohong ya. Masih ingat saya kawan tuh, masih ada sekarang. Jadi ustadz juga. Tapi tak boleh sebut nama, menjadi jaga kode etik jurnalistik. Luar biasa kenang-kenangan di asrama. Makanya kemarin waktu saya diundang tablik akbar ceramah di pesantren tempat saya belajar dulu. Maksud saya, habis ceramah ini saya mau jalan-jalan ke tempat asrama dulu, tak sanggup saya. Pas mau melangkah kaki ke pintu, tak jadilah, langsung aja pulang ke Medan. Kenapa? Karena nanti dilihat orang malu. Baru mau melangkah aja udah menangis, terbayang kawan-kawan dulu. Terbayang suasana sedih waktu jadi bulis. Jadi bulis, Masya Allah, nyuri rambutan. Kami jadi bulis jaga asrama, yang lain pergi sholat. Itu kalau habis mudib, hari sore Ahad itu kan kawan-kawan sedang hari raya kubro itu. Ada yang dapat bumbu pecel, ada yang dapat. Tapi tak semuanya baik, banyak juga awannya pelit, bukhola. Mana yang paling pelit? Itulah kita pengaruh kawan ini luar biasa. Saya sebetulnya orang baik, tapi pengaruh kawan-kawan ini, mat. Itu lemari si anu yang bukhola itu kan, ya. Ayo kita bongkar yuk, ada rambutan situ kan. Nah, itulah. Jadi mau nggak mau, kita nggak ikut nanti, ayo kita ambil. Enggak, aku nggak mau. Anta supi jidan anta. Ayo nggak mau, alah bencong kata. Bangkit emosi kita kan. Ayolah kita ambil, ayo. Akhirnya ini di akhirat nanti saya takut mikul rambutan. Ingat betul saya, dua yang itu kami ambil, rambutan sama bumbu pecel. Maka di majelis ini saya memohon kepada seluruh kawan saya yang satu asrama dulu, yang pernah rambutannya kami ambil, bumbu pecalnya kami makan, tolonglah kalian izinkan. Saya yakin dan percaya mereka dimanapun berada menonton acara ini, dan mereka memaafkan insya Allah. Amin. Aminkanlah. Semuanya menjadi kenangan. Ini pelajaran supaya kalian kalau jadi bulis nanti jangan kalian bokal itu rumari. Ustadz ngomong gini kan tahu semua orang Pak Ustadz. Daripada nanti di akhirat memikul bumbu pecel, di akhirat membawa rambutan mencari mereka. Saya alhamdulillah kawan-kawan itu sudah saya cari semua di Facebook. Saya cari nama-namanya, enter ketemu, saya kirim. Alhamdulillah. Dulu waktu kuliah bagi-bagi tugas. Mat, kau tugasnya masak. Aduh, jangan aku lah yang masak. Kau masak atau cuci tai kambing? Oke, aku masak. Jadi ada yang tugas mencuci hari raya kurban, ada yang tugas mencuci daging kambing, ada yang tugas motong-motong kambing. Raya kurban, kami dapat satu kambing hadiah dari Raja Maroko. Potong, cuci. Letakkan wajan di atas kompor, ada tulisannya. Letakkan Dha' al-Qidir, letakkan. Masukkan minyak. Percikan air sampai kedengaran suaranya. Saya pernah juga jadi chef, tukang masak. Nah, masukkan bawang goreng, masukkan bawang sampai layu dan menguning. Nah, sambil ngobrol-ngobrol cerita, tengok hitam. Masukkan air, masukkan air. Masukkan daging, gonceng dengan buah kapulaga, buah-buah bulan. Masukkan daging kambing,
masukkan daging kambing. Wah, biarkan sampai warna memutih, putih. Isi air. Begitu diisi air, ngapung bulat-bulat. Padahal tadi buah kapulaganya 15 biji. Kenapa lebih dari 15? Saya sendok tai kambing. Astagfirullah. Kacau. Satu panci besar. Satu panci besar. Sebagian sudah disate, yang ini tugas saya masak. Satu panci besar. Saya sendiri di dapur waktu itu. Ini bahaya. Kalau dikasih tahu ke kawan bahwa ini tai kambing, akan terbuang satu panci besar. Disitulah saya perlu berijtihad. Akhirnya saya sendok tai kambing ini sikit-sikit. Saya sendok, saya buang, saya sendok, saya buang, saya sendok, saya buang. Saya masukkan ke tong sampah, lalu saya masaklah. Habis itu malam itu masak makan besarlah Idul Adha. Semua mereka nanya, siapa yang masak ini? Siapa yang masak ini? Saya sudah pucat saya. Siapa yang masak? Saya bilang, saya yang masak. Kenapa Pak? Enak sekali. Saya sesendok pun tak ada saya makan. Terbayang saya tai kambing. Semua makan. Anak S3 makan, anak S2 makan, orang KBRI, orang kedutaan makan semua. Disitulah saya menengok wajah mereka, terasa paling berdosa waktu itu. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah, kenangan-kenangan itu semua mereka sudah maafkan. Karena di grup WhatsApp ada grup alumni Maroko, saya ceritakan itu semua dan saya minta maaf. Saya cari momen 1 Syawal. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon kalian maafkan silap saya, salah saya dulu. Mereka semuanya komen macam-macam, kurang ajar komen gitu. Ini kan, Masya Allah, tabarakallah. Betapa suatu kenangan itu menjadi indah pada masanya. So sweet.